Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Wulandari. Saya akan menjelaskan soal nomor 1, yang dimana soal itu adalah sebuah perusahaan yang bernama SNB Group menggaji karyawannya setiap minggu berdasarkan golongan, yaitu SNB Group memiliki 3 golongan. Golongan pertama upah per jamnya 25.000, golongan kedua 35.000, golongan ketiga sebesar 50.000. Yang memiliki ketentuan jika karyawannya bekerja dari lebih dari 48 jam kerja, maka akan mendapatkan bonus 10.000 per jamnya. Jelaskan soal nomor 1 dari line pertama sampai line ke-33. Include iStream, include untuk memasukkan kita supaya bisa mengakses fitur tambahan C++. iStream sendiri untuk supaya kita bisa melakukan cout. Username std kita masukkan supaya kita tidak memasukkan library std berulang kali. Lalu integer main, setelah integer main ada string, char, sama integer jam kerja, upah kerja, dan total upah. Itu adalah tipe-tipe data yang nanti kita gunakan. Kita masuk ke proses input data. Kita ketikkan cout, masukkan nama Anda, lalu selanjutnya kita get line sendiri seperti sin, lalu kita masukkan sin dan string nama. Setelah itu bawahnya kita cout lagi, masukkan golongan Anda. Lalu kita enter, kita masukkan sin golongan. Setelah itu kita cout, masukkan jam kerja per minggu. Lalu kita masukkan data sin jam kerja. Lalu kita menentukan jam kerja, menentukan upah kerja berdasarkan golongan. Kita menggunakan switch case. Switch dengan variabel kita masukkan variabelnya yaitu golongan. Case pertama, case 1 atau sama dengan golongan 1, yaitu upah per jamnya 25.000. Lalu kita break. Case kedua sama dengan golongan kedua, yaitu upah per jamnya 35.000. Kita break juga case ketiga atau golongan 3, upah per jamnya sama dengan 50.000. Kita break. Selanjutnya line berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Sally, saya akan melanjutkan tugas dari Nawang soal nomor 1. Saya di sini akan menghitung total upah. Total upah sama dengan jam kerja dikali upah per jam. Kita menggunakan if. Kondisi if di sini adalah jam kerja dikurangi 48 lebih dari 0. Kita enter. Lalu total upah sama dengan total upah ditambah jam kerja dikurangi 48 dikali 10.000. Kita input. Lalu kita ketik cout, lalu n, titik koma, enter, cout lagi, lalu total gaji, koma nama, koma per minggu, koma total upah, titik koma, enter, cout, lalu n. Lalu proses output dilakukan dengan menampilkan kembali nama karyawan serta jumlah upah per minggu yang disimpan dalam variabel total upah. Di line 41-47 kita tuliskan cout agar code line 16 dengan line 44 tidak rancu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan UAS pemrograman dasar, yaitu lebih tepatnya pada soal nomor 2. Di sini disebutkan soalnya adalah Anda bekerja sebagai penjaga portal parkir di kampus Unisba. Biaya parkir ditentukan berdasarkan durasi parkir dan jenis kendaraan. Detailnya sebagai berikut: biaya parkir per jam 5.000 untuk mobil, biaya parkir per jam 2.000 untuk motor. Dengan ketentuan tambahan, masukkan berapa jumlah motor, jumlah mobil, jam masuk, jam keluar jika terdapat 2 motor dan 3 mobil parkir dari jam 15 sampai 14 keesokan harinya. Berapa total pendapatan Anda sebagai penjaga portal parkir Unisba? Untuk codingannya sendiri di sini pertama kita menggunakan include iStream, selanjutnya using namespace standard. Ini digunakan agar tidak perlu menuliskan library standar lagi. Selanjutnya integer main. Di dalam integer main kita sebutkan integer jam masuk, jam keluar, total jam, total biaya, jumlah motor, jumlah mobil, total biaya motor, dan total biaya mobil. Tipe data integer digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan. Setelah itu kita masuk ke proses input, dimana yang pertama adalah cout-nya yang akan dikeluarkan di codingan, yaitu masukkan jumlah motor. Untuk CI-nya nanti masuk ke integer jumlah motor. Selanjutnya cout masukkan jumlah mobil, integernya masuk ke CI jumlah mobil. Cout input jam masuk format 24 jam, CI-nya nanti masuk di integer jam masuk. Selanjutnya cout input jam keluar format 24 jam, inputnya nanti masuk ke integer jam keluar. Selanjutnya kita end. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Bikson. Halo teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Mas Aska, yaitu penjelasan soal nomor 2, soal UAS pemrograman dasar. Nah, selanjutnya itu kita menghitung biaya kendaraan. Ya, kita membuat variabel total biaya motor itu dengan rumus jumlah motor dikali 2000. Karena di soal tadi juga biaya parkirnya motor 2000. Lanjut kita bikin variabel total biaya mobil, yaitu jumlah mobil dikali 5000. Karena biaya parkir mobil di soal juga 5000. Nah, untuk menghitung total waktu biaya parkir, yaitu total jam, kita membuat variabel total jam sama dengan jumlah jam keluar dikurangi jam masuk. Jika total jam kurang dari 0, maka total jam sama dengan jam keluar plus jam masuk. Nah, untuk menghitung total biaya parkir, itu dengan rumus total biaya sama dengan total jam dikurangi total biaya mobil plus total biaya motor. Nah, untuk mengeluarkan kita kasih source code total biaya parkir dikasih rupiah biar tahu sama dengan total biayanya dan total jamnya. Nah, ini masih ada masalah di total jam ya teman-teman. Jadi ketika if total jam itu kurang dari 0, harusnya kita nggak bayar atau cuma 0 rupiah. Nah, kita ganti rumusnya tadi yang total jam itu total jam sama dengan jam keluar ditambah 24 dikurangi jam masuk, seperti itu teman-teman. Nah, itulah hasil codingan dari kelompok 5. Mungkin bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Semoga kalian juga bisa memahaminya. Terima kasih dan sekali lagi semoga bermanfaat.